Salah satu ulama Indonesia merespon apa yang menjadi aksi Romo Magnis. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam, kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam, gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding lakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua, cerminan kita disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang. Itu orang tua, udah uzur itu, ya. Tapi dia masih berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Ini rezim ingin meluluhlantahkan bangsa kita, ingin menghancurkan bangsa kita dari dalam dengan cara memelihara para koruptor, betul? Koruptor dipelihara, para bangsat rakyat dipelihara, sementara mereka yang cinta kepada negaranya, mereka yang benar-benar tulus untuk membela bangsanya, dikriminalisasi, dicatat untuk sebagai orang untuk ditangkap, betul? Maka sekali lagi jangan pernah mundur untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sudah terlalu banyak tadi orasi dari saudara-saudara kita yang membakar daripada semangat kita. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa gentar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan jangan pernah merasa letih untuk selalu mengawasi apa yang ada di MK saat ini, betul? Siap mengawasi MK, siap kawal MK. Keputusan terbaik kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu mata hati daripada hakim MK. Amin. Sebentar lagi kita akan buka puasa, munajat kepada Allah agar Allah berikan kita pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain, betul? Pemimpin yang benar-benar hanya takut kepada Allah haqqa tuqatih, bukan takut atas tekanan bangsa lain, betul? Maka dari itu, ayo saya undang tanggal 5, tanggal 19, dan tanggal 22 April untuk kita turun bersama. Tanggal 5 besok kita akan melihat bagaimana para menteri akan dipanggil oleh MK. Kita dengarkan apa yang akan dijabarkan oleh para menteri-menteri ini. Mudah-mudahan para menteri ini diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan para menteri ini diberikan rasa yang sangat dalam cintanya pada rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi Jokowi hancur dengan sehancur-hancurnya karena sudah mengkhianati daripada bangsa dan negara. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap datang lagi. Tanggal 5 siap hadir, 19 siap hadir, 22 siap hadir. Takbir. Kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo. Maka GPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur kalau tidak dimundurkan. Maka lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan, marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR, DPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat bersama anggota presidium lain dan bersama sejumlah tokoh
akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu, terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak. Dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi, gerakan dari aliansi besar rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini, masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang Manggala Warna Bagus, karena SMA dikasih dulu. Ya, pasti akan muncul lagi. Gimana mungkin nanti saja dan itu telah terjadi. Walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami, warga negara untuk tidak mau diadu domba, ya, namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat menuntut kedaulatan rakyat, karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu sebenarnya tidak demikian, dan saya akan pesankan kepada masa dari aliansi besar simpul-simpul dari rakyat yang cinta keadilan, kejujuran dan keadilan ini untuk tidak melayani, dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsa dan rakyat kita itu, dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba. Dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa, dari TNI, dari Polri, jika sekali lagi akan melakukan divide impera di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin masa dari depan orang sengaja. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Oh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur ya. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Lanjut dari gerakan ini apa? Kalau misalnya nanti kan ini setiap aksi makanan kita kalau ada masa tandingannya Pak, masa tandingan. Kalau ada masa tandingan ya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, saya katakan tadi. Pertama kepada masa pendukung aliansi besar untuk tidak terjebak kepada provokasi, hasutan untuk kita berkelahi sesama rakyat warga negara. Kalau mereka waktu bersamaan di tempat yang sama ingin menyampaikan aspirasinya, kita hargai. Gimana izin Pak? Ya. Masa hak angket tiba-tiba ada tandingan. Secara etika hukum gimana Pak? Bisa sekaligus izin dikeluarin? Ya, itulah saya katakan tadi. Kan polisi sudah mengetahui berdasarkan permohonan, bukan izin ya, pemberitahuan tentang sebuah aksi di mana kapan. Kan bisa diatur oleh polisi. Kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara, saya masih berhusnuzon, berkeyakinan ya, polisi masih pada posisinya sebagai pelindung rakyat. Tadi harapannya juga. Kalau seandainya terjadi, ternyata ada, ya terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Maka saya minta juga pada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka Muslim, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada bulan suci ini. Tapi kalau ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti kita beri waktu untuk juga berorasi gitu. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif. Enggak apa-apa. Ini negara demokrasi. Kami tidak setuju dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti ya, dalam perjalanan waktu kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket dan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya Polri harus berpihak kepada aspirasi rakyat. Ini aspirasi kan disampaikan kepada DPR ya. Tadi kan berharap bisa diterima oleh ketua MPR, DPR ya. Untuk adanya pemenuhan hak angket. Yang kedua, walaupun bukan kewenangannya DPD yang sudah memutuskan, kita dorong karena mereka juga wakil rakyat. Dan yang ketiga kepada MPR untuk mempertimbangkan jika dalam keadaan darurat bisa mengadakan sidang darurat MPR dengan agenda tunggal ya, pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Clear? Oke, Terima kasih. Sepakat bahwa Pak Jokowi sebaiknya turun saja dari jabatannya sebagai presiden sebelum diturunkan paksa oleh rakyat Indonesia. Saya kira itu kata-kata yang pas buat beliau. Terlepas dari itu, hal yang menarik di video pertama, ada seorang ulama Indonesia merasa terpukul dengan apa yang terjadi di persidangan MK, di mana Romo Magnis begitu lantang bersuara persoalan etika, dan tentu itu menjadi pukulan telak bagi agama Islam. Seperti yang diucapkan ulama tadi, bahwa
sebenarnya secara halus kita sudah tertampar oleh agama lain, karena tentu berbicara persoalan agama Islam itu sangat identik dengan etika, dan hari ini para ulama bungkam dengan kekisruhan yang terjadi di negara kita, tak lagi terkait dengan etika tersebut, seolah-olah ulama ini mempunyai ketakutan besar terhadap Presiden Jokowi sehingga tak mampu berkata apa-apa, apalagi bersuara lantang seperti apa yang dilakukan oleh Romo Magnis, yang tidak lain adalah beliau ini adalah dari kalangan Katolik, tetapi beliau lebih peka persoalan kemanusiaan dan berani menyuarakan persoalan etika di persidangan MK. Padahal kita tahu sendiri bahwa semua pemimpin ataupun calon presiden di antara tiga tersebut adalah menganut agama Islam, tetapi yang hanya mampu keberatan dan berani menyuarakan persoalan etika dalam politik adalah Romo Magnis. Di manakah ulama Indonesia? Kenapa tidak ada yang bermunculan pada saat hal-hal genting yang seperti ini? Tetapi yang menjadi kesyukuran kita bahwa kepekaan salah satu ulama yang ada di video tersebut itu tanda-tanda bahwa ulama ini sudah menyadari betul bahwa kita harus bersuara hari ini, meskipun itu agak terlambat sedikit, tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah bagaimana agar kita mengawal proses ini, kita terus mensupport rakyat yang bergerak hari ini dan mahasiswa. Semoga apa yang menjadi pergerakan-pergerakan hari ini bisa membuahkan hasil yang positif sesuai apa yang kita harapkan selama ini, membangkitkan demokrasi dari keterpurukan hari ini, dari kekisruhan yang terjadi hari ini bisa kita bersihkan agar bisa kondusif kembali seperti sebelum-sebelumnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga malam ini Pak Jokowi tidur nyenyak dengan adanya pemberitaan-pemberitaan seperti ini, dan semoga kalian semangat, terus support sahabat-sahabat kita yang berjuang, jangan sampai kendor. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.